Renungan Harian 17 Februari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Sang Presiden, Sang Baptis, dan Keju Raksasa. Nats yang diambil Mazmur pasal 47. Thomas Jefferson dipilih sebagai presiden ketiga Amerika Serikat oleh House of Representatives atau Dewan Perwakilan pada surat pemilihan suara yang ke-36 pada tanggal 17 Februari 1801 hari ini. Aaron Burr yang mendapatkan suara banyak kedua otomatis menjadi wakil presiden. Penatua John Leland telah datang ke Virginia dari Massachusetts untuk memberitakan Injil dan untuk memperjuangkan kebebasan beragama. Ia adalah tetangga dari James Madison dan Thomas Jefferson. Sangat aktif dalam arena politik, ia tidak hanya menyatakan pandangan-pandangan kaum baptis tentang kebebasan hati nurani atau beragama, tetapi juga memobilisasi kaum baptis untuk mendukung James Madison sebagai seorang delegasi bagi Virginia Constitutional Convention dan kelak dalam ajang pemilihannya di House of Representatives. Madison telah berjanji kepada kaum baptis bahwa jika ia terpilih, ia akan segera memperkenalkan Bill of Rights atau Undang-Undang Hak Asasi di awal-awal sesi pertama Kongres. Setelah kepulangan Leland ke Cheshire, Massachusetts pada tahun 1792, ia melanjutkan sebagai seorang aktivis politik dan pemimpin para pemilih suara untuk meloloskan tetangga lamanya, Thomas Jefferson, menjelang pemilihan presiden pada bulan Februari 1801 dan merayakan dengan jemaatnya ketika kandidat dari Partai Republik itu terpilih. Dalam pandangan Leland, bangsa Amerika akhirnya memiliki seorang presiden yang dipilih oleh rakyat, yang mengerti rakyat jelata. Untuk merayakan peristiwa itu lebih jauh, satu hari semua susu dari 900 sapi lokal kaum Republikan dikumpulkan dan dibawa ke Cheshire, sementara orang-orang di sana berkumpul menyanyikan himne-himne, bersosialisasi dan membuat keju. Hasil dari acara itu adalah sebuah roda keju raksasa besar dengan diameter 4 kaki dan 4,5 inci atau sekitar 130 cm, tebal 15 inci atau 38 cm, dan berat 1235 pound atau 560 kg. Leland dan Darius Brown membuat keju ini dan berangkat menuju Washington DC. Mereka mengangkutnya menggunakan sebuah keretan, lalu dengan gerobak yang ditarik oleh kuda dan naik sebuah kapal kecil di sungai Hudson menuju Baltimore. Leland memakai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berkumpul di sana untuk melihat keju raksasa itu. Ketika tiba, Jefferson dengan hangat menyambut orang-orang baptis ke rumah kepresidenannya yang mewah. Leland berkata bahwa keju raksasa itu tidak dibuat dengan sebuah harapan untuk memperoleh bagi kami gelar-gelar yang dapat menaikkan derajat kami ataupun jabatan-jabatan yang menguntungkan, tetapi oleh kerja para petani yang dilahirkan merdeka, tanpa seorang budak pun yang membantu. Untuk presiden terpilih dari rakyat yang merdeka, Leland tinggal di Washington selama beberapa hari. Tiba pada hari Jumat tanggal 1 Januari 1802. Ia berkhotbah pada hari Minggu tanggal 3 Januari pada sebuah kebaktian yang diadakan tiap minggu di Capitol pada masa tugas Jefferson. Seorang anggota Kongres Federal, Manasseh Coulter, yang juga seorang pelayan Tuhan, mengeluh bahwa ia harus duduk dan mendengar seorang pembuat keju yang miskin, tidak berpendidikan dan buta huruf, dan kemudian menuliskan bahwa khotbah Leland adalah sebuah teriakan yang membingungkan dengan suara yang bising, nada yang jelek, mimik muka yang mengerikan, dan gerakan yang berlebihan. Keju itu menjadi masuk ke dalam pesta-pesta gerung putih selama berbulan-bulan. Sebuah sumber mengatakan keju itu bertahan hingga sebuah resepsi kepresidenan pada tahun 1805. Berita burung lainnya mengatakan bahwa sisa dari keju itu pada tahun itu dibuang ke sungai Potomac. Walaupun keju Cheshire itu kecil dibandingkan dengan catatan rekor modern hari ini, yakni keju seberat 34.591 pound atau 15.690 kg, yang dipertunjukkan di New York World's Fair bagi
Wisconsin Cheese Foundation. Namun kejunya Leland itu akan selalu menjadi keju raksasa yang asli yang menjadi peribahasa. Di Amerika istilah big cheese menjadi semacam slang untuk orang yang penting. Keju itu dijadikan monumen kenangan yang dibuat dari beton di dekat kantor pos di Church Street di Cheshire, Massachusetts. Kiranya kita selalu mengingat bahwa kaum baptis mempengaruhi para negarawan untuk berdiri menentang pendirian agama negara. Tetapi tidak pernah mereka menyukai sebuah tembok pemisah antara negara dan prinsip-prinsip Alkitabiah. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Poin pertama, apakah orang Kristen boleh berpolitik? Bukan saja boleh, bahkan harus, terutama di zaman demokrasi, sekurang-kurangnya menjadi pemilih yang penuh pengertian. Lalu bagaimana dengan pengkhotbah atau gembala? Mereka harus memahami politik tetapi jangan terjun ke politik praktis. John Leland itu gembala, dia hamba Tuhan alam semesta jauh lebih tinggi dari anggota Kongres, bahkan Presiden Amerika Serikat. Dia mendukung dan memberi pengertian pada orang Kristen tentang politik. Jika orang Kristen tidak berpolitik di zaman demokrasi, itu bisa disebut bodoh. Artinya, tidak berusaha untuk memimpin melainkan hanya tunduk, malu, rendah diri untuk dipimpin. Poin kedua, orang baptis adalah pejuang kebebasan beragama sepanjang masa. Agama iblis, denominasi sesat, tak mungkin menyukai kebebasan beragama yang murni karena kebebasan itu akan menjadi bumerang untuk menelanjangi kesesatan mereka. Iblis selalu bereaksi dengan pola lamanya, yaitu memakai tangan pemerintah, memakai aturan pemerintah untuk memadamkan kebenaran. Waspadalah, jika Anda seorang pejabat, jangan sampai Anda jadi alat iblis. Poin ketiga, orang Kristen Alkitabiah adalah orang yang logis dan tentu orang yang siap berdebat untuk mempertahankan imannya. Dengan perdebatan maka kebenaran dan kesesatan akan timbul ke permukaan. Tetapi orang yang cerdas selalu waspada karena jangan sampai terjadi seperti perdebatan di Dort antara Calvinis dan Arminianis. Ketika selesai debat, Calvinis yang kalah memakai kekuasaan Pangeran Philips menangkap kaum Arminianis. Dan topik debat juga sangat penting. Misalnya adalah kekeliruan berdebat dengan teman Muslim tentang Tritunggal atau dengan teman Buddhis tentang keilahian Yesus. Dengan pihak luar topiknya bukan tentang isi Alkitab, melainkan tentang kitab Malakah yang sungguh firman dari Allah Sang Pencipta. Demikian renungan hari ini 17 Februari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.